Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah taala. Pada kesempatan yang mulai ini senantiasa kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan dalam hidup kita. Kita bisa menemui Ramadan dalam keadaan membawa nikmat, baik nikmat dunia wa nikmatul akhirah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesempatan hari ini saya akan menyampaikan tentang keluarga dan peradaban Islam. Sungguh Islam menorehkan berbagai sejarah yang mengagumkan. Inilah peradaban yang tiada tandingnya dan tiada duanya dalam Islam. Unit terkecil dalam masyarakat Islam, peradaban Islam adalah keluarga yang terdiri dari seorang ayah, seorang istri, dan kemudian anak-anaknya. Nah, dalam kesempatan yang mulai ini, jangan sampai Ramadan berlalu begitu saja, sehingga jangan sampai sia-sia amal-amal kita. Ramadan mentarbiyah kita untuk menciptakan peradaban yang sangat luar biasa. Peradaban dimulai dari mana? Dari Al-Quranul Karim. Allah Ta'ala sebutkan dalam firman-Nya surah Al-Baqarah 185, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sungguh di dalam bulan Ramadan Allah Ta'ala telah menurunkan Al-Qur'anul Karim, di mana Al-Qur'anul Karim sebagai hudan linnas, petunjuk dalam kehidupan manusia. Bukan hanya orang-orang yang beragama Islam, tapi seluruh manusia. Petunjuk ini agar kita mendapatkan bahagia dunia dan tentu bahagia di akhirat. Wal furqan, dan pembeda bainal haq wal batil, pembeda antara kebenaran dan kesalahan. Timbangannya wazannya adalah Al-Qur'anul Karim. Maka pastikan kepada kita masing-masing untuk lebih dekat dengan Al-Qur'an, karena peradaban dimulai dari Al-Qur'anul Karim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Ta'ala diabadikan dalam firman-Nya surah Al-Furqan surah 25 ayat 30, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Rabbi, inna qaumi takhudhu hadzal Qur'ana mahjura. Wahai Rabb Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur'an itu sesuatu yang mahjuron. Mahjuron yang pertama adalah tidak membaca Al-Qur'an. Ya. Ketika ada orang Islam yang tidak membaca Al-Qur'an, berarti dia telah menyia-nyiakan, telah mengabaikan Al-Qur'an. Yang kedua, tidak mentadabburi apa yang dia baca. Dia membaca, tapi bacaannya sungguh sangat cepat sehingga dia bisa menghayati dan menikmati bacaannya. Yang ketiga adalah dia tidak mengamalkan isi Al-Qur'anul Karim. Berulang-ulang dibaca ayatnya berpahala, tetapi akan sangat berpahala ketika diamalkan. Inilah yang akan menjadi peradaban dalam kehidupan manusia, yang akan membedakan peradaban Islam dengan peradaban di luar Islam. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Termasuk mahjur adalah tidak menyebarkan, tidak mendakwahkan Al-Qur'an dalam kehidupan kita. Inilah sangat penting, sehingga Al-Qur'an yang kita miliki bukan untuk kesolehan diri pribadi. Banyak orang soleh di sekitar kita, tapi sedikit orang yang muslih, yang mampu menyebarkan, mendakwahkan isi Al-Qur'an. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kaum muslimin di Ramadan ini betul-betul melaksanakan 4 kriteria tadi, sebagaimana Ibnu Qayyim menyebutkan, maka akan terjadi peradaban yang luar biasa. Karena dimulai peradaban di dunia ini adalah Al-Qur'anul Karim, sebagai kitab penyempurna dari kitab-kitab terdahulu, yang akhirnya menciptakan peradaban yang sangat mengagumkan dalam Islam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada juga yang disebut mahjurun, adalah ketika seseorang tidak menggunakan Al-Qur'an sebagai syifa'ul lima fis sudur, sebagai obat penyakit yang ada dalam hati. Sungguh sangat banyak penyakit-penyakit dalam hati. Salah satu adalah penyakit takabur, penyakit sombong. Ada satu penyakit hasad atau iri atau dengki. Penyakit-penyakit inilah yang menjadikan peradaban manusia rusak. Kenapa rusak? Karena dan takabur, manusia akan rakus, akan mencari sebanyak-banyaknya harta, dan akhirnya merusak peradaban yang dibangun manusia. Contohlah Fir'aun. Fir'aun adalah seorang diktator, raja kaya. Karena kerasukannya, karena kediktatorannya, akhirnya merusak peradabannya.
Ketika Islam berkuasa, sungguh sangat indah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejarah membuktikan hal ini. Bagaimana seorang Umar bin Khattab mampu memimpin Islam dengan sangat baik. Yang terakhir adalah cicitnya beliau, Umar bin Abdul Aziz. Sekali lagi, peradaban Islam dibangun dengan Al-Quran. Apabila kaum muslim ingin kembali jaya, kembalilah kepada Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan kita oleh Allah Ta'ala dimampukan untuk lebih dekat dengan Al-Quran dan mengamalkan isi Al-Quran, sehingga peradaban Islam segera tercipta di muka bumi ini. Demikian kurang lebih yang mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah wa iru da'wana ila liqa' ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.